Selamat pagi Bu Panci. Selamat pagi Pak Reza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Reza. Alhamdulillah. Saya boleh minta waktu sebentar Bu Panci. Hari ini saya dan Bu Panci akan mengadakan percakapan pra-observasi dalam rangka supervisi akademik, supervisi pembelajaran. Saya jadi nanti akan mengobservasi Bu Panci dalam melaksanakan pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah dilaksanakan Bu Panci. Kemudian untuk percakapan pra-observasi pada hari ini dengan tujuan sebagai persiapan awal sebelum pelaksanaan pembelajaran dan observasi. Saya ingin bertanya kepada Bu Panci mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti apa Bu Panci? Rencananya untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan ini adalah mengenai siklus air. Jadi dengan tujuan pembelajarannya adalah dengan diskusi kelompok, siswa dapat mengamati model siklus air dan siswa dapat menjelaskan prosesnya. Begitu. Oh, berarti tentang siklus air gitu, ya, tentang IPAS gitu. Untuk kemudian saya ingin menanyakan area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu apa, Bu? Sini untuk yang jelas kan ketika kita melakukan pembelajaran tujuannya adalah semua siswa dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya ya Pak. Jadi di sini area pengembangan yang saya ingin kembangkan adalah menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Di sini yang saya tekankan yaitu mengenai gaya belajar, visual, audio maupun kinestetik begitu Pak. Ya, bagus itu Bu Panci. Untuk selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Panci laksanakan meliputi strategi atau model atau metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, di sini saya menggunakan diskusi kelompok. Saya membagi siswa itu menjadi 3 kelompok yang sebelumnya saya sudah memberikan angket kepada siswa. Di sini saya akan membagi kelompok siswa ini berdasarkan gaya belajarnya. Kelompok 1 dengan visual, kelompok 2 audio, kelompok 3 kemudian kinestetik. Nanti saya akan menggunakan beberapa media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, antara lain video pembelajaran, kemudian lagu, di sini lagu tentang siklus air, kemudian pop-up siklus air, juga diorama siklus air. Selain itu saya tambahkan juga, karena dalam pembelajaran kita untuk meningkatkan keaktifan siswa, juga konsentrasi siswa, di sini saya juga gunakan ice breaking, juga teknik stop. Jadi saya berusaha menciptakan pembelajaran diferensiasi, juga pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali Bu Panci, luar biasa, sangat menarik. Jadi saya ingin cepat-cepat mau mengobservasi pembelajaran yang dilaksanakan Bu Panci mengenai ada di dalam pembelajaran yang rancangan pembelajaran yang jenengan sampaikan itu tadi ada pembelajaran diferensiasi, terus kemudian ada pembelajaran sosial dan emosional kepada anak. Ya, saya tunggu, saya sangat tertarik untuk segera mengobservasi pembelajaran Bu Panci. Untuk selanjutnya, kira-kira kapan Bu Panci akan melaksanakan pembelajaran itu? Insya Allah dilaksanakan hari Kamis ya Pak. Oh iya, hari Kamis besok Bu? Iya. Jam pertama? Jam pertama. Oh iya, jam pertama kedua. Insya Allah semoga tidak ada kendala. Nanti saya akan ada di dalam kelas untuk mengobservasi pembelajaran yang akan Bu Panci laksanakan. Untuk percakapan pra-observasi hari ini saya rasa cukup sekian Bu Panci. Dari yang jenengan sampaikan tadi, saya sudah mempunyai gambaran kira-kira pembelajaran yang akan jenengan laksanakan besok itu seperti apa. Untuk sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya apa yang Bu Panci dapatkan dari percakapan pra-observasi ini, Bu? Sini saya senang sekali dengan saya senang sekali dapat bertukar pikiran dengan Pak Reza, dapat menuangkan apa ide yang saya harapkan besok semoga bisa terlaksana. Jadi apa yang menjadi rancangan saya mengenai area pengembangan yang ingin saya kembangkan, kemudian rencana saya dalam menggunakan strategi maupun media, apakah besok itu
dapat terlaksana dengan baik. Semoga dari apa yang sudah saya rencanakan dan saya sudah sampaikan dengan Pak Reza, besok dapat berjalan lancar begitu Pak Reza. Amin, amin. Saya juga berharap semoga pembelajaran Bu Panci dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang Bu Panci susun tadi ya Bu. Cukup sekian Bu Panci, saya mohon pamit dulu sampai bertemu besok hari Kamis Bu Panci dalam pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih Bu Panci, selamat pagi. Ya, tadi pagi kita sudah anak-anak sudah menempelkan bagaimana perasaanmu hari ini. Tadi Bu Panci lihat ada 2 anak. Kalau yang lain menempelkan rasa senang ya. Kalau ada 2 anak, yaitu yang pertama Keke menunjukkan perasaan sedih. Sedangkan Anissa menunjukkan rasa takut atau cemas. Sekarang kalau Keke, kenapa kok kamu sedih Keke? Kucingnya hilang, Bu. Kucingnya hilang? Ya, Bu. Sudah berapa hari hilangnya? 3 hari, Bu. 3 hari. Ya, kita doakan semoga kucingnya Keke ketemu ya. Amin. Anissa, kenapa kok kamu cemas takut hari ini? Aku lupa bawa buku, Bu. Lupa bawa buku apa? Tema. Besok lagi kalau jadwal yang teliti ya semuanya ya. Jangan semua buku dibawa. Bawa sesuai jadwalnya. Gitu. Semoga meskipun kamu dalam keadaan sedih, cemas, yang penting tetap kita doakan sama-sama untuk Keke, semoga kucingnya ketemu. Jadi sudah tidak sedih lagi. Dan Anissa, besok lagi jangan sampai lupa lagi ya. Jadi kalau dipersiapkan dari rumah supaya hatinya senang dari rumah, kita belajar juga tenang. Ini kita akan belajar mengenai
Salah satu dari kalian mencoba menceritakan. Secara terus-menerus pada hari ini. Khusus penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Tepuk tangan dulu untuk mengutarakan pendapatnya. Sekarang Bupati di sini akan menguatkan semuanya mengalir kembali ke laut. Makanya dari laut berputar kembali ke laut sehingga itu tadi disebut dengan namanya apa? Perputaran air atau siklus air. Oke, sekarang kita akan belajar sebelum kita lanjutkan dalam bentuk kelompok. Ya, nanti habis ini kita akan belajar dalam kelompok yang sudah dipetakan sesuai dengan peminat kemarin. Yang kemarin Bu Panji sudah sampaikan angket ke kamu, mana yang termasuk. Big one, big two, big three, big one, big one, big one, big two, big two. Kemudian kembali ke
Duduk senyaman mungkin, kaki ditaruh di lantai, tangan letakkan di paha. Oke, tangan letakkan di paha. Nah, sekarang semuanya pejamkan mata. Tubuhmu dalam keadaan rileks, dalam keadaan yang santai, tidak membawa beban apapun. Dirasakan tangannya rileks, badannya rileks, kakinya rileks. Kemudian sekarang kamu bayangkan kamu pergi ke daerah, kamu menikmati indahnya pegunungan, indahnya air terjun bersama orang-orang yang kamu sayangi. Kemudian mulai hilangkan energi negatif dalam dirimu, ganti dengan energi yang positif. Percayalah bahwa orang itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Merasakan senang, bangga memiliki kamu sekali. Percayalah bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk bermanfaat, baik itu bagi orang yang disayangi atau bermanfaat bagi orang di sekelilingnya. Beristirahat, kakimu beristirahat, dan kamu merasakan kembali lagi di kelas ini dengan energi yang lebih positif untuk menghadapi ke depan dengan lebih baik. Sekarang dibuka matanya, dibuka matanya. Ada yang tertidur? Ada yang tertidur? Ada yang pura-pura. Ya, ya. Jadi di sini kamu tadi sudah berkegiatan, kita kembalikan energi, kita tadi istirahat sejenak, piknik sebentar.
tinggi sampai yang paling siapkan jawabannya sudah? Oke. Yang kah jawabannya? Oke, 27. Next, pertanyaan kedua. Faktor yang mempengaruhi evaporasi adalah dilihat dulu pilihan jawabannya. Siap? Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Oke, waktunya singkat saja ya. Sebuah proses di mana es akan berubah menjadi uap air tanpa mengalami fase cair disebut. Boleh langsung. Sama sudah belum? Kita koreksi. Tertinggi. Layer 24 Lovely Sapa Adara terus 16 itu apa? 16 Liansa Dipa. Tepuk tangan untuk teman yang mendapat itu semua jawaban benar. Di sini karena tadi di nomor 10 itu ada kesalahan kunci jawaban ya. Kunci jawabannya harusnya membuang sampah pada hari ini kita sudah melakukan penilaian
Selamat siang Bu Panji. Selamat siang Pak Reza. Bagaimana kabarnya Bu Panji? Alhamdulillah baik Pak Reza. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya, dengan tujuan nanti untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah Bu Panji laksanakan tempo hari. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Panji, bagaimana perasaan Bu Panji setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu Panji? Alhamdulillah Pak Reza, saya merasakan senang sudah melakukan pembelajaran dengan siswa pada hari ini. Hasilnya cukup memuaskan meskipun ada sedikit kendala gitu. Oh, okay. Ya, alhamdulillah sudah lega ya. Kemudian saya ingin menanyakan kembali kepada Bu Panji mengenai area pengembangan yang sudah jenengan sampaikan tempo hari mengenai pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira area pengembangan apa yang sudah Bu Panji lakukan? Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, area pengembangan yang saya ingin kembangkan pada pembelajaran hari ini adalah menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Di sini saya tekankan pada gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Oh, yeah. Berarti area pengembangan jenengan itu mengenai kebutuhan belajar anak, gitu. Kira-kira dari area pengembangan yang jenengan sampaikan itu, apakah sudah berhasil dilaksanakan kemarin? Seperti yang sudah disampaikan, area pengembangan yang saya kembangkan adalah kebutuhan belajar siswa. Di sini adalah gaya belajar siswa. Kemarin saya sampaikan kepada siswa dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian pada visual, audio, dan kinestetik dengan media yang beragam. Saya kira dengan media yang saya tampilkan seperti video pembelajaran, pop-up, kita gunakan pop-up, juga lagu pembelajaran, juga diorama pembelajaran. Di sini diorama di sini dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan belajarnya begitu. Alhamdulillah Bu, berarti area pengembangan yang jenengan inginkan itu sudah berhasil mengenai pembelajaran menggunakan pendekatan kebutuhan belajar siswa. Dengan begitu pembelajaran diferensiasi juga bisa terlaksana ya Bu ya. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin itu apakah ada kendala Bu? Kendala yang saya temukan di sini adalah kendala waktu penyelesaian tugas. Setelah saya cari kenapa kira-kira dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan kenapa tidak bisa tepat waktu. Oh, ternyata pada sebelumnya sebelum saya menentukan kelompok siswa ini kan saya sampaikan seperti angket apakah anak ini masuk ke dalam visual, audio, atau kinestetik. Tapi ketika dalam pelaksanaan ternyata anak sendiri tidak bisa mengidentifikasi dirinya. Ternyata anak yang masuk dalam angket kemarin itu sebenarnya masuk dalam audio, ternyata dia sebenarnya cocoknya di kinestetik. Jadi di sini cukup menjadi kendala dalam penyelesaian tugasnya. Oh, ya berarti jenengan itu sudah melaksanakan evaluasi ya dari pembelajaran. Kemudian dari evaluasi itu Bu Panji sudah membuat rencana tindak lanjut ke depannya? Ya sudah. Kira-kira apa Bu rencana tindak lanjut sebagai perbaikan atau perubahan dari pembelajaran hari ini? Nah, ya. Rencana tindak lanjut saya selain tadi dari kendala yang sudah kita temukan, ternyata anak kurang bisa mengidentifikasi dirinya. Berarti di sini anak lebih dipahamkan lagi dengan angket yang kita berikan. Mungkin dalam pembuatan angket kita lebih jelas lagi supaya sasaran yang kita temukan, yang kita inginkan itu tercapai. Mungkin kemarin kesalahannya mungkin pada angket yang kurang jelas bagi siswa. Kemudian selain itu berdasarkan area pengembangan yang saya ingin capai di awal, menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, saya di sini mungkin untuk ke depan akan mengidentifikasi lagi kebutuhan belajar yang lain, tidak hanya pada gaya belajar gitu. Mungkin dari kemampuan siswa masing-masing atau apa?
Oh iya, berarti rencana tindak lanjut yang Bu Panci rencanakan itu tadi mengenai mengidentifikasi ulang kebutuhan belajar yang lebih jelas dan detail supaya anak-anak itu bisa istilahnya aku itu masuk kategori yang mana, aku itu gaya belajarnya seperti apa, seperti itu nggih Bu Panci nggih. Untuk selanjutnya kira-kira dalam pelaksanaan perubahan perbaikan rencana tindak lanjut itu tadi kira-kira kapan akan dilaksanakan? Saya kira untuk pelaksanaannya ya secepatnya Pak Desa. Jadi untuk mungkin pembelajaran berikutnya atau paling lama ya 1 bulan ke depan begitu Pak. Oh nggih. Ya, alhamdulillah saya juga mendoakan Bu Panci semoga apa yang jenengan rencanakan dapat dilaksanakan dan berhasil. Kemudian saya tunggu juga cerita-cerita dari Bu Panci mengenai rencana yang sudah dilaksanakan. Untuk hari ini, untuk percakapan hari ini saya cukupkan. Sekian, saya terima kasih Bu Panci sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang santai ini Bu Panci mengenai observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Untuk kedepannya lagi semoga lebih sukses dan lebih baik lagi pembelajarannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Desa. Selamat siang Bu Panci.